Shalom saudara-saudara. Kembali lagi kita dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Saya yakin bahwa damai sejahtera Tuhan dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam hidup kita senantiasa. Mazmur 103 dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Sampai di situ dulu pembacaan kita. Mazmur Daud ini, saudara-saudara, mengajar kita alasan kita untuk memuji Tuhan. Salah satu alasan kita untuk memuji Tuhan dengan segenap batin kita, saudara-saudara, adalah dikatakan di sini karena kebaikannya. Orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan, saudara-saudara, akan senantiasa memuji-muji Tuhan. Dan kalau kita mau menghitung kebaikan Tuhan, saya kira saudara-saudara terlalu banyak yang tidak bisa kita hitung. Berkat-berkat Tuhan tidak bisa kita hitung. Coba saudara hitung dosa saudara. Berapa banyak dosa saudara? Tidak usah untuk semua dosa dari saudara kecil sampai sekarang. Tetapi coba hitung dosa saudara dalam satu hari. Perkataan, perbuatan, dalam pikiran dan kehendak hati Anda yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Berapa banyak? Tidak terhitung. Nah, kalau saudara mau menghitung semuanya, mungkin kita tidak mungkin menghitungnya. Sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di laut, saudara-saudara. Tetapi Tuhan menyelesaikan semua itu. Nah, itulah kebaikan yang tidak bisa kita lupakan. Salah satu, saudara-saudara, kebaikan Tuhan. Dan itulah yang menyebabkan orang yang senantiasa memuji Allah dan bersyukur dalam segala keadaan adalah kalau dia mengingat senantiasa kebaikan Allah. Nah, dalam Mazmur ini, pemazmur menyampaikan kepada kita ada kebaikan-kebaikan Allah yang dia catat kepada kita. Yang pertama, dia berkata di sini, mengapa jiwa kita perlu mengingat kebaikan Tuhan, agar kita memuji dan selalu bersyukur dan hidup dalam kegembiraan, dalam sukacita, dalam keadaan apapun, saudara. Yang pertama dia berkata, dia mengampuni segala kesalahanmu. Yang membuat Allah murka terhadap manusia. Yang membuat Allah, saudara-saudara, marah dan mendatangkan berbagai hukuman-hukuman terhadap manusia. Dalam sepanjang perjanjian lama, kalau kita membaca, saudara, adalah dosa, kesalahan. Tetapi saudara, pemazmur di sini menyampaikan bahwa kebaikan Tuhan yang tidak bisa kita, saudara-saudara, dapatkan dimanapun adalah pengampunan atas dosa. Begitu saudara-saudara Tuhan mengampuni dosa kita, dan dikatakan di sana bahwa dosa yang dia ampuni, saudara, tidak hanya satu, tidak hanya dua, tidak hanya yang Anda ingat lalu Anda minta ampun. Tetapi dikatakan semua dosa yang Anda warisi dari kakek nenek moyang turun-temurun, dosa warisan dari Adam dan Hawa, selesai akarnya. Dosa perbuatan-perbuatan kita di masa yang lalu, masa kini, bahkan dosa kita yang belum kita perbuat di masa mendatang, saudara. Semua dosa itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Dan ini sebuah anugerah yang luar biasa buat kita. Dan ketika Tuhan menyelesaikan dosa, betul-betul itu diselesaikan. Coba kita baca. Di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan, ayat yang ke-11. Ayat 10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Wow, luar biasa saudara. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya
atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudara bisa bayangkan itu. Sejauh mana timur dan barat. Makin saudara ke timur, barat makin menjauh. Makin saudara ke barat, maka timur makin menjauh. Artinya adalah dosa adalah sesuatu yang tidak bisa lagi bertemu dengan wajah Allah. Dosa kita, saudara, yang sudah diampuni itu sepertinya Allah ke timur, lalu kemudian dosa di barat. Itu sesuatu yang tidak bisa ditemukan oleh Allah lagi. Begitulah pengampunan yang Allah berikan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sebab Dia sendiri tahu kita apa. Dia ingat kita ini debu. Itu sebabnya, saudara, dia mengampuni kita karena Dia tahu akan hal itu. Dan bukan hanya itu, saudara. Yang kedua dikatakan, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dosa, saudara-saudara, itu merusak jiwa. Sehingga jiwa manusia menjadi sakit. Jiwa yang sakit inilah menimbulkan juga hal-hal yang tidak baik dalam hidup manusia. Menjauhkan manusia dari Allah, membuat manusia tidak bersyukur. Tetapi saudara-saudara, itu pun dimatikan. Penyakit ini, saudara, di dalam diri manusia diselesaikan oleh Yesus. Diselesaikan oleh Allah. Ketika dosa diampuni, maka penyakit pun selesai. Kuasa penyakit itu sudah diselesaikan dalam jiwa manusia. Dan saudara-saudara, penyakit-penyakit di dalam tubuh pun yang mematikan diselesaikan oleh Allah. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Kebaikan Allah yang ketiga kita lihat menebus kita dari lubang kubur, saudara-saudara. Bukan hanya Dia menyelesaikan dosa, menyelesaikan akibat-akibat dosa di dalam tubuh kita ini, saudara, dalam jiwa kita, tetapi juga Dia melepaskan kita dari si pembinasa itu, saudara. Dia membuat kita tidak lagi berada di bawah kuasa dosa itu. Dia membuat kita tidak ada lagi berada di bawah kuasa si jahat itu. Dan Dia membuat kita tidak lagi, saudara-saudara, berada di bawah kuasa maut. Siapa yang percaya, saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus, itulah ayat-ayat Natal yang seringkali dibaca di Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Kita memperoleh hidup yang kekal. Dosa tidak lagi berkuasa, karena dosa membuat saudara-saudara tidak bisa hidup dalam kekekalan Allah. Tetapi dosa diselesaikan dan tidak berkuasa lagi. Iblis tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Karena iblis sudah dikalahkan Yesus di kayu salib dan kuasanya diletakkan di bawah kaki kita. Dan saudara yang saya kasihi, dikatakan di sana bahwa maut pun, saudara, sudah dikalahkan oleh Yesus. Di manakah sengatmu, hai maut? 1 Korintus 15, saudara-saudara, ayat 58. Oh, tidak ada lagi, karena Kristus Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Menyelesaikan maut, sudah dikalahkan. Karena itu, saudara-saudara, siapa yang ada di dalam Kristus tidak lagi mengalami penghukuman. Tidak ada lagi penghakiman, tidak lagi penghukuman, saudara-saudara, oleh maut. Maut tidak lagi menakutkan dan tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Tetapi dikatakan Dia memahkotai engkau, saudara-saudara, dengan kasih setia dan rahmat. Dia mengangkat derajat hidup kita, saudara-saudara. Dia memberikan semua kebaikan-kebaikannya. Dia mengangkat engkau ke dalam kemuliaannya, menjadi berharga, menjadi mulia, menjadi sangat dikasihi. Engkau menjadi orang yang kudus, benar di matanya. Engkau menjadi layak senantiasa datang dalam takhta kasih karunia-Nya, menyembah dan bersyukur. Ini adalah kebaikan Allah yang keempat yang kita terima, saudara-saudara. Jadi yang pertama, Dia mengampuni. Yang kedua, saudara-saudara, menyembuhkan segala penyakitmu.
Yang ketiga, menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang keempat dikatakan memahkotai, dimahkotai, diangkat derajat kita, saudara-saudara. Dari yang bermanusia berdosa menjadi anak-anak Allah, bukan lagi manusia berdosa. Tetapi Rasul Paulus menyebutnya di dalam 1 Timotius, hai kaum manusia Allah. Bukan lagi manusia berdosa. Karena kalau kita masih manusia berdosa, berarti dosa masih berkuasa. Itu sebabnya mudah bagi banyak orang untuk terus melakukan dosa walaupun dia sudah jadi orang percaya. Karena dia selalu masih menganggap dirinya manusia berdosa. Ini menginjak darah perjanjian Yesus yang sudah menghapus semua dosa dan berkata dalam Roma pasal yang ke-6 bahwa dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Artinya kita bukan lagi budak dosa. Kita adalah hamba Tuhan. Bukan lagi hamba dosa. Berarti saudara, kita adalah manusia-manusia Allah. Kita adalah anaknya. Memiliki DNA-nya. Memiliki kuasanya. Wibawa ilahinya untuk tidak dikuasai dosa. Haleluya, saudara-saudara. Dia memahkotai kamu dengan kasih setia dan rahmat. Memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Kurang apa lagi? Segala berkat-berkatnya pun dia limpahkan. Dia membuat engkau puas. Dan saya mau beritahu saudara, bahwa ini kesalahan yang banyak kita buat. Jiwa manusia itu tidak bisa dipuaskan dengan hal-hal materi, saudara-saudara. Sementara manusia terus memuaskan dirinya dengan materi. Padahal materi terbatas bisa memuaskan kita. Materi hanya bisa mengenyangkan. Sebatas tubuh memerlukan baju, sejauh itu yang kita bisa beli. Seberapa bagus dan mahalnya baju itu hanya sampai di situ tubuh kita mengenakan, sudah. Makanan, saudara hanya bisa makan sejauh perut Anda bisa menerimanya. Anda punya uang 1 juta, tidak bisa makan sebanyak 1 juta rupiah. Coba saudara masuk di warteg, pesan makanan 1 juta dan Anda makan sendiri. Saya kira itu sudah saudara membeli wartegnya sekalian. Ya, dan saudara jadi tukang wartegnya. Saudara yang saya kasihi, jiwa tidak bisa dipuaskan dengan itu. Karena jiwa manusia itu bersifat spiritual. Hanya spiritual yang orang tidak pernah bisa merasa cukup. Bisa terpuaskan, saudara-saudara. Kita hanya, jiwa manusia itu, saudara, hanya bisa dengan hal yang spiritual. Itu sebabnya orang bisa berdoa berjam-jam. Orang bisa, saudara-saudara, bahkan doa semalam suntuk. Ada doa, kalau saudara datang di tempat-tempat bukit-bukit doa di beberapa tempat, seperti di Ungaran. Lalu ada di luar negeri seperti di Korea Selatan yang paling terkenal di tempatnya hamba Tuhan yang terkenal adalah Yonggi Cho, saudara. Di situ ada bukit-bukit doa, goa-goa tempat orang berdoa. Itu bisa berhari-hari orang berdoa dan berpuasa di sana. Mengapa bisa, saudara-saudara? Karena jiwa itu hanya bisa dipuaskan dengan hal yang spiritual. Tapi bisakah Anda untuk makan terus selama 2 hari, 3 hari, selama berhari-hari dan terus makan, ganti baju, saudara-saudara? Hal yang tidak mungkin kita lakukan. Karena jiwa hanya dipuaskan oleh hal-hal yang spiritual. Itu sebabnya ketika orang mendapatkan hal-hal yang spiritual, saudara-saudara, jiwanya begitu bersorak, bergembira. Dan bahkan dia rela melakukan hal-hal yang ekstrim untuk hal itu. Yang kita sebut dengan radikal. Saudara-saudara yang saya kasihi, betapa dia memuaskan hasratmu. Hal-hal rohani dia curahkan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Memiliki umur yang panjang dan dikenyangkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Ini adalah hal yang luar biasa. Dengan umur panjang akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Ya, ini satu firman yang
luar biasa saudara. Mazmur 91 ayat 16. Dengan umur panjang akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Luar biasa saudara-saudara, luar biasa Tuhan kita. Kurang kebaikannya apa? Kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia ingin kita umur panjang. Dia ingin kita umur panjang yang sehat, yang tidak berada di bawah tekanan, tetapi berada di dalam segala kebaikannya, yang sudah diangkat derajatnya, bebas dari kuasa dosa, kuasa maut, bebas dari kuasa kegelapan saudara-saudara, bebas dari segala tekanan duniawi, karena Allah hidup di dalam orang-orang yang percaya seperti ini. Karena itu dia berkata demikian. Di dalam ayat yang ke-20 dia tekankan kembali, ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga. Dan dikatakan di sana saudara-saudara, dan kerajaannya berkuasa. Kerajaannya berkuasa di atas segala sesuatu. Karena itu pujilah Tuhan. Hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dialah Allah kita, Dialah Tuhan kita. Dia sudah melakukan dan memberikan semua kebaikan-Nya dalam hidup kita. Ingat, Dia mengampuni segala dosamu. Dia juga saudara-saudara yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia juga saudara-saudara menebus hidupmu dari lubang kubur. Bukankah firman Tuhan berkata, Dia sudah membayar lunas semua, harganya sudah lunas dibayar, dan Dia sudah menebus engkau dengan harga yang lunas dibayar. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dia memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia mengangkat hidup saudara menjadi mulia di matanya, berharga dan sangat dikasihi. Memuaskan hasratmu dengan semua kebaikan-kebaikannya. Makin banyak sekali segala berkat-berkatnya Dia curahkan dalam hidupmu. Dan menjadikan masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Raja Wali itu saudara adalah burung yang memiliki umur ratusan tahun. Dan selalu membaharui tubuhnya ini dengan bulu-bulu dirontokkan lalu tumbuh bulu-bulu yang baru. Saudara adalah supaya apa? Dia selalu disegarkan. Dia selalu baru, muda, saudara-saudara. Oh, inilah di dalam Tuhan. Kekuatan Tuhan tidak pernah bisa menurun. Tetapi kekuatan Tuhan semakin kuat, saudara-saudara. Semakin saudara dekati dalam Dia, semakin saudara semakin melayang tinggi bagai Raja Wali. Dan ingat, Dia sudah mengampuni engkau. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah senantiasa. Haleluya. Kita bersyukur. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bersukacitalah senantiasa saudara, karena Dia sudah mengampuni engkau. Dia sudah menyembuhkan semua penyakitmu. Dia mengangkat hidupmu saudara, beri engkau umur panjang, sehat dan kuat. Engkau membuang dosaku, tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Amin. Jauh ke dalam tubir laut, melemparkan dosaku. Kau perhitungkan kesadaranku. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih-Mu kepada kami. Engkau sudah mengampuni kami segala kesalahan kami, menjauhkan kesalahan kami dari hadapan-Mu.
Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyembuhkan segala penyakit kami, memahkotai kami, menebus kami dari lubang kubur, dan memahkotai kami, mengangkat derajat hidup kami Tuhan, dan memberikan segala kebaikan-Mu, memuaskan jiwa kami oleh segala berkat-berkat rohani-Mu, dan mencurahkan berkat-berkat-Mu secara jasmani melalui umur yang panjang yang dibaharui hidup kami dari hari ke hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena umat-Mu bersuka cita dan terus memuji-muji Engkau dan tidak melupakan kebaikan-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. 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 Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan Kau beri, pulihkanku. Kalau saudara ingin pulih, tidak ada jalan lain kita dipulihkan, hanya melalui pengampunan dan korban Yesus Kristus. Hidup kita seluruhnya pulih, restorasi semua. Haleluya, puji Tuhan. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.